Sejak tahun 2018, JO Mandiri sudah menggunakan core sistem Sikundo Sakti. Hal ini kami lakukan karena kami memiliki kebutuhan untuk mengintegrasikan laporan keuangan dan juga transaksi dari 6 cabang yang kami miliki, sehingga sistem harus online. Sejak menggunakan Sikundo Sakti, kami sekarang sudah tidak lagi kesulitan untuk mengintegrasikan. Selain itu, menarik laporan keuangan dan juga laporan transaksi seluruh cabang sekarang menjadi lebih sangat mudah dan prosesnya juga cepat. Sikundo juga sudah terintegrasi dengan platform pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi Saktilink. Selain core system, Sikundo juga dilengkapi dengan Sikundo Mobile untuk petugas lapangan. Karena JO Mandiri juga menerapkan layanan pickup service atau layanan lapangan, maka Sikundo Mobile menjadi sangat bermanfaat. Staf jadi bisa melakukan transaksi secara real time dan anggota yang dilayani bisa langsung melakukan pengecekan transaksinya melalui aplikasi Saktilink. Pengecekan melalui aplikasi Saktilink menjadi sangat penting karena anggota sebagai pemilik harus menjalankan fungsi kontrol pada JO Mandiri. Minimal, anggota melakukan pengecekan atas transaksinya sendiri. Hal ini tentu akan mengamankan staf dan anggota itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud. Dengan adanya aplikasi Saktilink, kami dapat menolong anggota yang belum melek digital. Anggota yang belum memiliki HP atau HP-nya masih jadul, dan anggota yang berprofesi sebagai abang becak bisa mendapat sumber pendapatan baru dengan menjadi kurir hanya dengan membawa QR Code. Selain itu, melalui aplikasi Saktilink, anggota juga dikenalkan dengan fitur QRIS. Melalui fitur QRIS ini, ternyata sangat membantu pertumbuhan simpanan anggota di JO Mandiri. Pertumbuhan yang terjadi karena proses pembayaran maupun pemindahan simpanan dari rekening di luar ke tabungan JO Mandiri. Hingga saat ini, sosialisasi penggunaan aplikasi Saktilink terus kami optimalkan kepada seluruh anggota, baik mereka yang sudah melek secara teknologi, juga bagi anggota yang sudah berusia lanjut yang membutuhkan pendampingan khusus. Cara ini kami lakukan dengan membuat kelas Sakti, agar mereka dapat mempelajari fitur-fitur aplikasi Saktilink. Bagi anggota yang berprofesi sebagai wirausaha, mereka menggunakan aplikasi Laci khusus untuk UKM. Aplikasi ini dibuat oleh PT Sakti untuk memudahkan pencatatan keuangan usaha, mulai dari transaksi kasir, pencatatan hingga pembuatan laporan keuangan usaha setiap bulannya. Kami menyadari tanggung jawab JO Mandiri adalah menolong anggotanya untuk mencapai kesejahteraan. Itu sebabnya di tengah perkembangan teknologi saat ini, modernisasi koperasi bukan lagi sebuah pilihan, namun sebuah keharusan di zaman ini. JO Mandiri berkomitmen menjadi lembaga keuangan yang inklusif dan modern. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan edukasi yang tepat, kami dapat memberdayakan anggota dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.
Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif, kami akan terus berusaha menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi semua pihak yang kami layani. Mari seluruh insan kredit union saatnya berkolaborasi melalui kerjasama interkoneksi dan interoperasional antar CU secara nasional untuk pemberdayaan anggota dan CU-nya dengan biaya yang terjangkau, cara yang mudah, aman, dan terpercaya. Berkoperasi jadi lebih mudah. Koperasi keren, koperasi modern. Kali ini saya akan tanya langsung pada teman-teman kita koperasi bagaimana pendapatnya setelah menggunakan program saksi. Cek. Semenjak koperasi kami menggunakan program Sakti, sebagai kolektor merasa sangat terbantu dalam bertransaksi dengan milenial yang belum pakai Sakti operasinya. Pakai Sakti dong, semua urusan jadi lebih gampang. Seperti ini, kita bisa bertransaksi menggunakan Sakti di MediaPad. Kerjaan para kolektor jadi lebih mudah, semuanya lebih mudah. Di era digital ini kita memakai program Sakti ini, saya sebagai pengurus anggota koperasi yang langsung turun ke lapangan, pekerjaan saya dipercepat dan Sakti sangat membantu kinerja kami. Misalnya data operasi aman, input data menjadi lebih mudah dan hebat lagi. Program Sakti sangat membantu pekerjaan ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sambil menunggu untuk yang sudah masuk bisa diganti dengan namanya yang sudah dikirimkan di chat Zoom ya Bapak Ibu. Karena acara akan dimulai di 9.50. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang sudah masuk di ruangan Zoom bisa untuk mengganti namanya sesuai dengan yang sudah tim kita dikirim di chat Zoom ya Bapak Ibu.
Sejak tahun 2018, JO Mandiri sudah menggunakan core sistem Sikundo Sakti. Hal ini kami lakukan karena kami memiliki kebutuhan untuk mengintegrasikan laporan keuangan dan juga transaksi dari 6 cabang yang kami miliki, sehingga sistem harus online. Sejak menggunakan Sikundo Sakti, kami sekarang sudah tidak lagi kesulitan untuk mengintegrasikan. Selain itu, menarik laporan keuangan dan juga laporan transaksi seluruh cabang sekarang menjadi lebih sangat mudah dan prosesnya juga cepat. Sikundo juga sudah terintegrasi dengan platform pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi SaktiLink. Selain core system, Sikundo juga dilengkapi dengan Sikundo Mobile untuk petugas lapangan. Karena JO Mandiri juga menerapkan layanan pick-up service atau layanan lapangan, maka Sikundo Mobile menjadi sangat bermanfaat. Staf jadi bisa melakukan transaksi secara real time dan anggota yang dilayani bisa langsung melakukan pengecekan transaksinya melalui aplikasi SaktiLink. Pengecekan melalui aplikasi SaktiLink menjadi sangat penting karena anggota sebagai pemilik harus menjalankan fungsi kontrol pada JO Mandiri. Minimal, anggota melakukan pengecekan atas transaksinya sendiri. Hal ini tentu akan mengamankan staf dan anggota itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud. Dengan adanya aplikasi SaktiLink, kami dapat menolong anggota yang belum melek digital. Anggota yang belum memiliki HP atau HP-nya masih jadul, dan anggota yang berprofesi sebagai abang becak bisa mendapat sumber pendapatan baru dengan menjadi kurir hanya dengan membawa QR code. Selain itu, melalui aplikasi SaktiLink, anggota juga dikenalkan dengan fitur QRIS. Melalui fitur QRIS ini, ternyata sangat membantu pertumbuhan simpanan anggota di JO Mandiri. Pertumbuhan yang terjadi karena proses pembayaran maupun pemindahan simpanan dari rekening di luar ke tabungan JO Mandiri. Hingga saat ini, sosialisasi penggunaan aplikasi SaktiLink terus kami optimalkan kepada seluruh anggota. Baik mereka yang sudah melek secara teknologi, juga bagi anggota yang sudah berusia lanjut yang membutuhkan pendampingan khusus. Cara ini kami lakukan dengan membuat kelas sakti, agar mereka dapat mempelajari fitur-fitur aplikasi SaktiLink. Bagi anggota yang berprofesi sebagai wirausaha, mereka menggunakan aplikasi Laci khusus untuk UKM. Aplikasi ini dibuat oleh PT Sakti untuk memudahkan pencatatan keuangan usaha, mulai dari transaksi kasir, pencatatan hingga pembuatan laporan keuangan usaha setiap bulannya. Kami menyadari tanggung jawab JO Mandiri adalah menolong anggotanya untuk mencapai kesejahteraan. Itu sebabnya di tengah perkembangan teknologi saat ini, modernisasi koperasi bukan lagi sebuah pilihan, namun sebuah keharusan di zaman ini. JO Mandiri berkomitmen menjadi lembaga keuangan yang inklusif dan modern. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan edukasi yang tepat, kami dapat memberdayakan anggota dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.
Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif, kami akan terus berusaha menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi semua pihak yang kami layani. Mari seluruh insan kredit union saatnya berkolaborasi melalui kerjasama interkoneksi dan interoperasional antar CU secara nasional untuk pemberdayaan anggota dan CU-nya dengan biaya yang terjangkau, cara yang mudah, aman, dan terpercaya. Berkoperasi jadi lebih mudah. Koperasi keren, koperasi modern. Video kali ini saya akan tanya langsung pada teman-teman kita koperasi bagaimana pendapatnya setelah mendengar peluang saksi. Cek. Semenjak koperasi kami menggunakan program Sakti, sebagai kolektor merasa sangat terbantu dalam bertransaksi dengan Halo milenial yang belum pakai Sakti operasinya, pakai Sakti dong. Semua urusan jadi lebih gampang. Seperti ini, kita bisa bertransaksi menggunakan Sakti di Mediapet. Kerjaan para kolektor jadi lebih mudah, semuanya lebih mudah. Di era digital ini kita Saya memakai program Sakti ini, saya sebagai pengurus anggota koperasi yang langsung turun ke lapangan, pekerjaan saya dipercepat dan Sakti sangat membantu kinerja kami. Misalnya data operasi aman, input data menjadi lebih mudah dan hemat lagi. Program Sakti sangat membantu. Pekerjaan yang saya lakukan itu lebih dipercepat dan layanan data-data anggota lebih aman. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di ruangan Zoom, mohon bisa diganti namanya sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya. Untuk format penulisan akan kami kirimkan di chat Zoom. Ya, bagi Bapak Ibu, ya, diulangi lagi yang sudah masuk di ruangan Zoom, bisa untuk diganti namanya dengan sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya. Tim kami akan mengirimkan chat di Zoom ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah di ruangan Zoom, dapat mengunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik perihal Sakti. Bapak Ibu bisa cek link sosial media kami di chat Zoom ya Bapak Ibu, akan dikirimkan oleh tim kami. Bapak Ibu, saya ulangi lagi ya, untuk media sosial kami boleh di follow ataupun diikuti dari YouTube, Instagram, ataupun Facebook. Semua ada di chat Zoom ya Bapak Ibu, link-linknya. Baik, Bapak Ibu yang sudah masuk ruangan Zoom, harap mengisi daftar isi yang sudah diberikan di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Baik, untuk daftar isinya akan sudah dikirimkan di chat Zoom ya Bapak Ibu, diharapkan untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh tim Sakti.
Ya, baik Bapak Ibu, yang saya hormati, yang saya cintai semua, kita akan memulai acara workshop Sakti Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, puja puji syukur akan kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan dan rahmatnya kepada kita semua dan dapat hadir pada kegiatan workshop Sakti Center dengan tema transformasi korporasi di era digital mengubah tantangan menjadi peluang dengan teknologi. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin, Bapak Ibu, kakak-kakak yang sudah menghadiri kegiatan di pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya Eliandi Cahaya Pratama dari tim Sakti sebagai moderator pada kegiatan ini untuk membaca susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Pertama, ada pembukaan, kedua ada pembacaan doa, ketiga ada foto bersama, keempat ada penyampaian materi, kelima diskusi tanya jawab, dan terakhir yaitu keenam penutup. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa demi kelancaran dan juga semoga keberlangsungan kegiatan ini bisa menjadi manfaat dan juga ilmu baru ataupun wawasan baru untuk kita semua. Amin, ya rabbal alamin. Doa bisa dilakukan di dalam hati, disesuaikan dengan agamanya masing-masing. Baik, berdoa, silakan dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, kita masuk ke sesi berikutnya, ya, Bapak Ibu. Di penyampaian materi ini kita akan menyampaikan dengan tema transformasi di era digital mengubah tantangan menjadi peluang dengan teknologi yang akan disampaikan oleh Kang Rehan. Nah, sebelum kita masuk ke sana, boleh Bapak Ibu webcamnya dibuka dulu, kita berfoto dulu ya Bapak Ibu, untuk sama-sama kita diabadikan momen di workshop kali ini. Boleh untuk dibuka dulu ya Bapak Ibu ya, kameranya untuk sebentar. Boleh ke Pak Raswiandi, Koperasi Konsumen, ini Koperasi Konsumen Rama atau Lestari, boleh dibuka dulu. Untuk kakak saya juga, boleh dibuka dulu ya, buat kita foto bersama dulu. Baik, mungkin sudah ya, kita mulai aja fotonya ya. Baik, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Satu, dua, tiga. Baik, oke. Ya, berarti boleh webcamnya kalau mau ditutup lagi, boleh ditutup lagi. Nah, selama pemaparan materi yang berlangsung, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian diharapkan bisa menjawab pertanyaan juga secara langsung atau menyampaikan secara langsung kepada materi dan diharapkan juga Bapak Ibu bisa berperan aktif dalam berdiskusi kegiatan kali ini ya Bapak Ibu ya. Jadi biar kita juga pulang dari sini bisa dapat ilmu baru ataupun wawasan baru soal digitalisasi. Nah, nantinya akan pemateri yang memberikan demo penggunaan aplikasi Sakti Bapak Ibu. Alamat Sakti juga bisa digunakan di link yang akan dikirimkan oleh tim kami Bapak Ibu. Jadi udah disiapin juga link pelatihannya juga di chat ya. Boleh silakan dicek dulu di kolom chatnya chat Zoom. Atau untuk masing-masing user juga udah dikirimkan ya Bapak Ibu yang sudah terdaftar di WA kemarin yang sudah daftar akan pasti udah ada linknya. Jadi bisa juga dibuka juga ya Bapak Ibu. Bisa sambil acara berlangsung sambil buka-buka juga bisa. Nah, silakan Bapak Ibu untuk bisa diakses aplikasinya dan coba di login.
Dan untuk pemateri, Kang Rehan, silakan untuk menyampaikan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mas R untuk waktunya ya. Ini saya sapa dulu nih teman-teman yang udah datang ya dari para pegiat koperasi, ada Pak Tatang, Pak Mananda ya. Terus ada teman-teman koperasi KPN Sikap C5, terus ada Kak Raffiandi. Mudah-mudahan nanti yang lainnya juga itu akan apa, kita di sini lebih ke sharing ya. Jadinya nggak usah riskan untuk melakukan memberikan pertanyaan dan lain sebagainya gitu. Mungkin saya izin share screen ya, kakak-kakak, bapak ibu sekalian. Ya baik, pertama-tama saya akan mengenalkan ya bapak ibu di sini PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Jadi bapak ibu bisa cek ya di website kami di https://ptskk.id. Ya, di sini ada sedikit dijelaskan ya tentang PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. Jadi PT Sakti itu berkomitmen untuk membantu koperasi bagaimana mengembangkan dari sisi operasional koperasinya jadi lebih mudah dan bagaimana mengelola sistem keuangan jadi lebih mudah dengan melakukan digitalisasi. PT Sakti atau PT SKK adalah perusahaan yang telah bersertifikasi MSKI ISO 27001 versi 2013, yang mana sertifikasi itu menjamin sistem keamanan data ya Bapak Ibu. Jadinya nggak perlu khawatir, nggak perlu riskan ya untuk pada saat nantinya sebuah koperasi melakukan implementasi digitalisasi koperasi, apakah datanya aman atau tidak nih, ya kan? Biasanya riskannya atau khawatirnya itu perihal data keamanannya, apalagi ya sedang hangat lah ya isu-isu perihal data. Nah, PT Sakti itu sudah dijamin ya karena kita melakukan ISO setiap tahunnya, melakukan audit ISO perihal keamanan data tersebut. Jadi sudah dijamin. Dan saat ini kami telah melayani ratusan koperasi dan jutaan anggota koperasi dalam suatu ekosistem sakti secara nasional yang menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Sakti-Link. Nah, PT Sakti Kinerja Kolaborasindo adalah satu perusahaan yang dimiliki oleh konsorsium koperasi di Indonesia, di mana pemegang sahamnya adalah beberapa koperasi-koperasi yang mendirikan PT Sakti yang didirikan pada tanggal 6 Juni tahun 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. Yang mana dari komitmen kami itu bergerak bersama koperasi dan pendiri kami pun itu adalah para pegiat koperasi, yaitu para koperasi besar di Indonesia. Visi kami terbentuknya ekosistem koperasi modern dan inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Untuk mendapatkan atau menjalankan visi tersebut membutuhkan misi ya Bapak Ibu. Nah, PT Sakti itu memiliki 3 misi, yaitu menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak. Jadi kita tidak berjalan sendiri nih Bapak Ibu, kita membutuhkan kerjasama dari pihak asing atau pihak ketiga gitu kan, untuk dijalankan sistem ini atau ekosistem ini. Yang kedua itu ada membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional. Yang terakhir memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Yang mana pada saat teman-teman para pegiat koperasi di sini udah bergabung dengan kami, udah bergabung dengan Sakti dan menjadi keluarga Sakti, kita akan memberikan pendampingan dan edukasi bagaimana sih aplikasi Sakti ini dapat menolong para pegiat koperasi dari sisi operasional serta dari sisi pelaporan keuangannya atau accounting-nya seperti itu. Nah, dengan misi yang pertama ya kita bekerja sama dengan multi pihak,
kita pun masuk ya dalam program IDX Co-op Kementerian Koperasi dan UMKM. Kita juga bekerja sama dengan Dekopin, dengan Dinas Koperasi Provinsi, dengan Dinas Koperasi Kota atau Kabupaten. Kita juga bekerja sama dengan beberapa bank skala nasional dan lain sebagainya untuk menunjang aplikasi Saktiling ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya peta persebaran pengguna aplikasi Saktiling. Yaitu ada 400 koperasi lebih yang telah menggunakan aplikasi Saktiling dan 1 juta lebih ya anggotanya. Itu tersebar dari Sumatera Utara sampai Papua. Dan ada juga di Timor Leste. Nah, Bapak Ibu bisa cek nih ya peta persebarannya, mungkin bisa scan QR yang tertera. Nah, di sini ada beberapa CU dan koperasi yang telah bermitra ya Bapak Ibu dengan PT Sakti. Di sini ada beberapa koperasi di Jawa Barat dan Jakarta. Mungkin yang di daerah Jawa Barat ataupun di Jakarta, Bapak Ibu bisa sambangi koperasi tersebut, mungkin bisa sharing ataupun studi banding. Nah, di sini juga ada dari DIY, ada dari Jawa Tengah, dari Banten, dari Jawa Timur, dari Bali, Maluku, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan, dari Lampung, dari Bangka Belitung, dan itu beberapa contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin bisa cek juga tadi peta persebaran. Mungkin ada koperasi yang terdekat nih dari koperasi Bapak Ibu. Bisa dijadikan studi banding bagaimana sih melakukan digitalisasi itu bisa membantu koperasi gitu. Nah, di sini ada kita sebutnya aplikasi penunjang utama ya, transformasi digital koperasi. Ada yang sebagai core sistemnya atau yang digunakan oleh operasional koperasi untuk menjalankan koperasinya Bapak Ibu, serta ada aplikasi mobile untuk anggota. Nah, kita mulai dari aplikasi yang menunjang operasional koperasi, yaitu kita sebut Sakti Online, atau ini adalah core system Saktinya, Bapak Ibu. Sakti Online adalah aplikasi utama dari layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur, seperti fitur simpanan, pembiayaan konvensional, maupun berbasis syariah. Nah, jadi mau koperasi Bapak Ibu bentuknya koperasi konvensional ataupun syariah, kita bisa mengikutinya gitu. Sudah ada fitur penunjangnya. Lalu fitur retail, ada juga produksi jasa, e-commerce, dan lain-lain. Jadi tidak hanya untuk KSP ya Bapak Ibu, mungkin koperasi Bapak Ibu itu konsumen, pemasaran. Nah, kita juga bisa ya untuk menggunakan aplikasi Sakti. Sakti mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital yang berintegrasi dengan lembaga bisnis di luar melalui interkoneksi secara online dan real time. Jadi pencatatannya, mungkin nanti si anggota tersebut melakukan transaksi ini Bapak Ibu di aplikasi mobile-nya. Nah, itu akan tercatat di aplikasi core sistemnya yang operasional itu secara real time. Jadi langsung gitu. Nah, tadi kan membahas perihal aplikasi core system tersebut bisa digunakan oleh konvensional dan syariah. Nah, ini konvensional. Aplikasi Sakti online untuk konvensional, platform digital untuk koperasi simpan pinjam berbasis konvensional yang dapat mengelola data keanggotaan, simpanan, pinjaman, keuangan, hingga fitur perhitungan jasa, simpanan, jenis simpanan harian, berjangka, maupun deposito. Jadi sama ya Bapak Ibu, mungkin koperasi, kalau mungkin konsumen atau KSU atau mungkin pemasaran ada unit apa simpan pinjamnya. Nah, bisa ya untuk melakukan perhitungan keuangannya. Lalu di sini ada aplikasi Sakti yang syariah atau platform untuk syariahnya, yang mana biasanya digunakan oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS, atau biasa kita dengar juga ada beberapa yang BMT ya disebutnya ya.
yang dapat mengelola keanggotaan, simpanan, pembiayaan, akuntansi, laporan, hingga perhitungan berdasarkan nisbah. Jadi mungkin perhitungannya ada bagi hasil dan lain sebagainya. Dan untuk akad-akadnya, mudoroba, murobahah itu sudah bisa ya diterapkan di sistem. Nah, setelah membahas core sistemnya, di sini ada aplikasi Sakti Multiusaha, Bapak Ibu. Aplikasi ini biasanya digunakan oleh teman-teman koperasi seperti koperasi konsumen atau pemasaran. Sakti Multiusaha memiliki bagian dari platform Sakti, fitur untuk usaha retail. Dengan fitur meliputi manajemen persediaan barang dan jasa, penjualan dengan aplikasi pos dan invoice, pencatatan pembelian barang, dan pembuatan laporan keuangan. Nah, setelah membahas perihal koperasinya, kita membahas nih Bapak Ibu, perihal anggotanya gitu kan. Kita memanage juga si anggotanya gitu. Dengan aplikasi Saktiling. Yang mana anggota koperasi bisa berbagi kemanapun dan kapanpun, bisa top up e-wallet, bisa melakukan pembelian dan pembayaran seperti pulsa, token listrik, tagihan PDAM, dan lain sebagainya. Lalu melakukan pengajuan dan angsuran pembiayaan. Mungkin kan pada sulit mungkin beberapa anggota yang harus melakukan pengajuan pinjaman itu datang langsung ke koperasi ya Bapak Ibu. Nah, dengan Saktiling anggota dimudahkan untuk melakukan pengajuan seperti itu. Mungkin kita lihat ya nanti ya. Nah, di sini ada juga aplikasi pendukungnya, di sini ada QR Sakti ya di dalam aplikasi Saktiling ini. Itu merupakan gunanya mungkin untuk mempermudah pembayaran, jadi tinggal scan, dan QR Sakti ini juga bisa digunakan untuk melakukan absensi Bapak Ibu. Jadi tidak perlu sulit-sulit nih melakukan absensi, mungkin absensinya tulis tangan lagi. Jadi tinggal dari teman-teman koperasi tinggal buat barcode-nya, teman-teman anggota tinggal scan seperti itu untuk melakukan daftar hadirnya. Nah, aplikasi Saktiling ini telah tersedia di Google Play ataupun App Store. Nah, setelah membahas Saktilingnya, Bapak Ibu, di sini ada Saktiling Dashboard, yang mana ini akan dipegang oleh super admin biasanya kita sebut. Saktiling Dashboard digunakan oleh staf koperasi ataupun admin koperasi untuk melihat transaksi anggota koperasi di Saktiling serta pengaturan atau setelan produk. Saktiling Dashboard juga menampilkan informasi terkait keanggotaan, memiliki fitur EKYC yang dapat mengenali calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitas secara online. Jadinya kita bisa cek nih Bapak Ibu, apakah calon anggota tersebut terdaftar nggak di Disdukcapil tuh, Disdukcapil dengan fitur EKYC. Seperti itu. Nah, setelah membahas nih aplikasi untuk berniaganya koperasi, berarti kan tadi ada Sakti Multiusaha, di sini juga ada aplikasi untuk UMKM-nya atau mungkin para anggota koperasinya, yaitu Laci. Laci merupakan aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory accounting, dan pelaporan yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam memantau dan menjalankan bisnisnya. Laci digunakan untuk anggota koperasi yang memiliki usaha ataupun UMKM. Nah, di sini ada Laci Mart, layanan e-commerce yang dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha berjualan produk-produk kreatif secara online. Jadi lebih mudah ya Bapak Ibu ya untuk para anggota untuk melakukan niaga secara online. Itu lewat Lacimat. Nah, baik seperti itu ya Bapak Ibu untuk pengenalan company profile dari PT Sakti. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin didiskusikan untuk company profile tersebut gitu. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan sebelum kita lanjut nih untuk pengenalan aplikasi si Sakti online-nya? Bagaimana Bapak Ibu?
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana, Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut nih ke Ini ada yang nanya nih, Kang, di chat Zoom terkait keamanannya gimana nih untuk dari Pak Tatang Kurniawan. Ada yang nanya nih. ya baik Pak Tatang ya. Nah, untuk keamanan data kita kan sudah melakukan ISO ya untuk keamanan data. Jadi itu kita di tiap tahun tuh melakukan audit Bapak Ibu supaya mengecek nih, menjamin keamanan data Bapak Ibu. Yang mana tadi kita sudah melakukan ISO perihal keamanan data, itu ISO. Ya, untuk ISO sendiri Nah, 2700 2013 dan juga akan selalu diaudit per tahun ya soal keamanan. Mungkin nambahin aja dari Kang Rehan oh ya, disiapin pasti online-nya juga. Nah, baik gitu dan juga nanti mungkin kalau ingin lebih lanjut soal ransomware ataupun keamanan data biar kemarin kan ada yang kebocoran ya di lagi happening banget di Kominfo. Nah, mungkin kita juga nanti ada minggu depan juga ada soal ngebahas itu di Hardcop, spesial Hardcopnas. Kita ngebahas semua keamanan data yang calon klien dan klien kalian di Sakti semua. Nanti kita kupas habis di minggu depan, di BBS minggu depan. Jadi jangan lupa Pak Tatangnya untuk join lagi ke kita, karena di situ bakal kita bedah semua soal keamanan. Jadi biar gak ada kekhawatiran dari klien ataupun calon klien, Pak Tatang. Baik, mungkin tambahan dari saya itu sih mungkin bisa ke Kang Rehalin lagi. ya, terima kasih ya Mas R ya untuk menjelaskan, apalagi tadi sudah menjelaskan juga nih ada jawabannya ya dari teman-teman tim Sakti gitu untuk akan ada acara spesial ya untuk Harkopnas ya untuk membahas keamanan data tadi bincang-bincang Sakti. Mungkin teman-teman para pegiat koperasi nanti bisa ikut hadir ya di webinar tersebut. Mungkin akan lebih banyak tuh membahas perihal apa namanya keamanan data di sana. Nah, baik. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin kita lanjut ya ke aplikasi Sakti online-nya? Mungkin kita lanjut. Nah, di sini itu ada user ya Bapak Ibu ya. Nanti itu diatur oleh super admin biasanya yang memiliki semua aksesnya untuk manajemen akuntannya. Seperti itu. Di sini ada user, terus di sini ada apa namanya pilih kantor. Itu apabila koperasinya memiliki lebih dari satu kantor ya, ada kantor pusat, terus ada kantor cabangnya. Nah, di sini sudah bisa diatur ya. Jadi, walaupun admin koperasinya itu beda cabang gitu, tidak usah harus di kantor pusat gitu, udah ada skema apa kantor cabangnya. Jadi, misalnya nanti harus butuh difilter nih, apa namanya pelaporannya per cabang, jadi sudah bisa ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi lebih mudah, lebih enak juga. Nah, karena di sini masih pelatihan, di sini kita pilih kantor pusat.
Iya, sekalian nunggu Kang Rehan update dulu sakti online-nya, Bapak Ibu. Ini mau ngasih sedikit clue lah buat nanti di BBS minggu depan. Kan nanti kan itu semua ngupas ransomware yang lagi happening kemarin, yang kebocoran data PDNS, itu kan bocor tuh di Kominfo. Nah, jadi mungkin untuk Bapak Ibu atau kakak sekalian yang di sini mungkin penasaran soal apakah sakti datanya nggak aman ataupun datanya bakal kejebol juga atau sekelas Kominfo aja kejebol apa sakti juga bisa kejebol. Nah, itu mungkin nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Nanti kita juga akan ngupas semua di BBS minggu depan, tepat di hari Sabtu juga. Nanti akan dikupas habis ke soal keamanan sakti juga di situ. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir akan kebocoran juga. Insya Allah juga kita akan lebih aman lah. Jadi, oh udah mulai Kang Rehan ya. Mungkin udah saya kembalikan lagi ke Kang Rehan ya Bapak Ibu. Ya, makasih ya. Jadi ada sedikit trouble ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini sini ada tampilan awal ya pada saat sudah masuk nih ke aplikasi Sakti Online-nya, gitu kan. Nah, ini ada tampilan kasirnya lah, kita bilang ya, dari hariannya itu. Nah, tadi kan membahas tuh di awal perihal apa namanya ada pengaturan kantornya ya. Nah, kita bisa masuk nih di fitur pengaturan. Nah, di sini apa namanya di aplikasi Sakti Online ini ada beberapa fitur, ada administrasi, transaksi, accounting, rasio keuangan, laporan, data jaminan aktiva tetap dan utilitas. Nah, di sini kita masuk ke kantor. Nah, di sini sudah terlihat ya, di sini ada skema pengaturan kantornya. Jadi Bapak Ibu bisa diatur nih untuk kantornya. Misalnya kan pertama kantor pusat, misalnya kantor pusatnya itu di Bandung. Ternyata ada kantor cabangnya nih di Kota Bekasi misalnya. Nah, ini bisa diatur ya, misalnya 003 kantornya di Bekasi misalnya. Nah, seperti itu. Nanti kepala kantornya siapa, terus alamat kantornya di mana, dan lain sebagainya gitu. Nanti tinggal disimpan. Mungkin seperti itu untuk skema pengaturan kantornya. Misalnya Bapak Ibu punya banyak cabang seperti itu ya. Dan kita masuk ke manajemen pengguna yang mana mengatur akses ya untuk menggunakan aplikasi Sakti online ini gitu atau biasanya digunakan apa si aksesnya itu diberikan ke super adminnya yang mana super admin itu akan diberikan seluruh akses dari semua modul yang ada. Dan nanti si super admin tersebut bisa mengatur nih di pengaturan tidak memberikan manajemen pengguna ke stafnya misalnya. Jadi yang hanya mengatur manajemen pengguna hanya satu orang seperti itu. Nah, nanti bisa diatur nih apa misalnya namanya nama stafnya misalnya siapa seperti itu. Terus dia berada di kantor mana. Lalu levelnya apa nih si stafnya apakah bisa hanya add only mungkin seperti teller ya itu kan hanya add only itu melakukan transaksi seperti itu atau bisa add edit delete mungkin ada kepala toko ataupun ada kepala tim gitu ya bisa melakukan edit apabila ada yang si staffnya melakukan add-nya itu salah bisa dilakukan koreksi seperti itu lalu read only yang mana biasanya diberikan aksesnya kepada pengawas untuk dibukakan si skema modul accounting biar teman-teman pengawas bisa melihat nih, oh laporan keuangan yang ada di koperasi. Tapi tidak bisa mengotak-atik atau mengeditnya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada role-nya ya, atau sebagai kasir, analisa, kolektor, account office, dan lain sebagainya. Dan loginnya bisa diatur juga dari jam berapa sampai jam berapa, seperti itu. Oke, untuk pengaturan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan dari awal dulu nih? Oh, kita lanjut aja ya. Mungkin kita lanjut. Nah,
pada saat sudah melakukan pengaturan nih, bagaimana sih si pengelola operasional tersebut menginput data anggotanya yang pada saat ada anggota yang daftar langsung ke koperasi gitu kan. Nah, itu bisa masuk ke fitur administrasi, terus anggota, terus daftar anggota. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu nih ingin mencari daftar anggota bisa langsung difilter lewat sini. Misalnya anggotanya siapa gitu kan. Nah, jenisnya anggota biasa atau luar biasa atau anggota investor seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini ada daftar anggota yang sudah terdaftarkan di sini ya. Oke. Nah, untuk menambahkan anggotanya Bapak Ibu, nah di sini ada tambah anggota nih di pojok ya. Oke, bisa kita klik. Nah, di tampilan daftar anggota ini pasti si tanggal daftarnya itu tanggal hari ini seperti itu. Nah, di sini ada nomor anggota otomatis yang mana ini adalah nomor dari PT Sakti ya. Lalu si 001 itu apa sih gitu ya? 001 itu adalah kantor. Nah, kita bisa pilih kantor. Lalu si 0 ini apa gitu kan? Di yang warna kolom kotak biru ini. Nah, itu adalah jenis anggotanya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita isi kotak-kotak yang ada garis merahnya nih seperti ini nih. Identitas, nama lengkap, nomor ponsel, email, password, jenis kelamin, dan si kantornya, jenis plus jenis anggota seperti itu, plus unit kerjanya. Itu harus diisi. Jadi itu adalah hal-hal utama lah Bapak Ibu ya. Keterangan-keterangan utama yang harus diisi pada saat mendaftarkan anggota baru. Seperti itu. Nah, bila dibutuhkan nih data-data lainnya seperti alamat, terus mungkin ada gadis kandung atau ibu ya, ada agama dan lain sebagainya. Terus relasi keluarga, data ahli waris, di sini udah lengkap ya, dan lain sebagainya. Data lain-lain dan informasi tambahan. Nah, informasi tambahan ini mungkin beberapa koperasi ada yang skemanya kelompok wajib nih, mungkin seperti Kopkar kan, beda jabatan, beda simpanan wajibnya gitu. Nah, itu juga bisa diatur. Atau ada skema payrollnya, ada petugas payrollnya gitu kan. Seperti Kopkar kan ada skema itu, atau koperasi pegawai. Nah, di sini juga ada jabatan. Mungkin dibutuhkan nominal gajinya, atau hal-hal lainnya. Nah, di sini ada ya. Jadi, sudah menunjang nih Bapak Ibu apabila teman-teman koperasi karyawan ataupun koperasi pegawai menggunakan aplikasi Sakti online untuk operasionalnya. Nah, apabila dibutuhkan nih di foto anggota itu bisa diupload atau lewat webcam, langsung diambil gambarnya. Lalu tanda tangan anggota itu apabila dibutuhkan ini bisa upload gambar atau lewat signature page, terus disimpan. Seperti itu untuk melakukan input anggota di koperasi secara digital ya. Jadi lebih mudah Bapak Ibu. Jadi nanti langsung masuk nih ke daftar anggota berikut di sini. Jadi lebih enak gitu kan mendata anggotanya. Nah, setelah anggota itu didaftarkan, pastikan anggota itu melakukan simpanan ya atau melakukan pinjaman. Nah, di fitur administrasi ini Bapak Ibu, kita ada pengaturan simpanan dan pinjamannya. Nah, kita awal dulu ya dari simpanan. Nah, di sini ada simpanan modal harian, berjangka, deposito. Nah, di sini mungkin kita mulai dari produk modalnya ya. Nah, di sini ada produk modal, ada pokok, simpanan sukarela, simpanan wajib. Ini bisa diedit ya untuk si harga-harganya, setoran-setorannya seperti itu. Misal simpanan pokoknya 50, debt
Biasanya sih simpanan sukarela tidak diatur ya, biasanya nol gitu. Ini jadi nggak ada acuan ya, si nilai setorannya harus berapa gitu untuk simpanan moda sukarela ya. Simpanan wajib misalnya di 75 gitu kan per bulannya. Nah, seperti itu. Nah, ini udah ada nih pengaturannya ya untuk si moda apa namanya? Produk modal simpanan gitu. Nah, di sini juga ada produk pinjaman. Nah, di sini karena masih pelatihan ya, masih di basic gitu ya. Nah, di sini ada pinjaman umum, Bapak Ibu. Nah, apabila di teman-teman para pegiat koperasi ini ada pinjaman-pinjaman, mungkin pinjaman sekolah atau pinjaman lain-lain dan lain sebagainya gitu kan. Bisa diatur nih kodenya apa misalnya, terus produknya, jenis jasanya. Nah, ini yang penting kan Bapak Ibu. Di jenis jasa, apakah koperasi tersebut flat, menurun atau anuitas gitu kan. Nah, itu sudah ada ya skemanya gitu. Jadi bisa diterapkan di sistem Sakti online ini seperti itu. Untuk skema pinjamannya. Dan metode jasanya misalnya per bulan, harian, atau tahunan juga bisa diatur dari teman-teman koperasi. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari produk simpanan dan pinjaman. Mungkin sampai sini Bapak Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan nih untuk administrasinya? Kalau fitur administrasi dari apa namanya penambahan anggota, terus habis itu produk simpanan, produk pinjaman, bagaimana Bapak Ibu? Apakah mungkin kita lanjut nih? Bagaimana sih si transaksi itu dilakukan? Melakukan apa? Transaksi itu dilakukan di aplikasi Sakti Online ini gitu untuk membantu para pegiat koperasi ya. Nah, kita masuk ke fitur transaksi. Nah, misalnya salah satu anggota itu melakukan setoran nih ke koperasi. Nah, tinggal dicari nama anggotanya, misalnya di sini Rehan ya. Mana sih? Nah, halnya si saudara Rehan ini membayarkan simpanan wajibnya gitu ya. Itu lebih mudah ya Bapak Ibu, tinggal satu klik aja, tinggal satu klik button, tinggal langsung store. Gitu. Udah benar, oke. Nah, coba kita cek gitu kan di si slipnya, apakah benar gitu yang kita transaksikan itu 75.000. Nah, nah, di sini jelas ya untuk si slip uang masuknya, pembayaran sudah diterima, diterimanya ini Rehan, penyetornya juga Rehan. Nah, ini nggak boleh dicontoh ya Bapak Ibu ya. Nanti si apa namanya si kasir tersebut mentransaksikan untuk diri sendiri itu jangan ya. Mungkin nanti dibuat SOP-nya bahwa anggota yang sebagai kasir juga tidak boleh melakukan penyetoran untuk dirinya sendiri gitu kan. Seperti itu. Ini ada SOP-nya. Nah, nominalnya sudah sesuai ya 75. Apakah itu masuk nggak nih ke bukunya atau cetak bukunya gitu. Nah, ini bisa dicek ya cetak buku. Nah, sudah ada ya di sini kas tadi 75.
ribu. Seperti itu. Nah, setelah melakukan setoran nih atau transaksi ini, ya, si anggotanya atau si staf koperasinya ya Bapak Ibu, itu masuk nggak ya gitu ya? Masuk nggak ya ke pencatatan laporan keuangannya? Nah, yang sudah dibahas tuh di awal ya pada saat mengenalkan company profile tentang Sakti Online, yang mana pencatatan itu secara real time, jadi langsung masuk pada saat udah melakukan transaksi di jurnalnya itu langsung masuk di setoran simpanan wajib atas nama Rehan ya tadi karena yang melakukan setorannya seperti itu. Jadi sudah real time untuk pencatatan laporan keuangannya. Nah, sampai sini Bapak Ibu untuk melakukan transaksi apakah ada yang ingin ditanyakan atau bisa dilanjut nih bagaimana laba ruginya mungkin ya neracanya gitu di Sakti Online. Baik, Bapak Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu Bu Fitri mungkin ya, Bu Deborah, Kak Deborah mungkin ya. Terus mungkin dari yang lain gitu Pak Mananda, Pak Yoman, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk Sakti Online ini atau mungkin mau dilihat dulu nih si laba rugi dan neracanya mungkin ya. Nah, kita masuk ke laba rugi. Nah, di sini ada laba rugi periode, yang mana Bapak Ibu bisa mengatur nih untuk melihat laba ruginya per tanggal berapa. Apalagi kan dari aturan baru tuh ada yang namanya nanti pelaporannya per 3 bulan ya kepada Dinas Koperasi. Nah, misalnya per 3 bulan mengikuti acuan ya. Misalnya dari 1 Januari sampai ke Maret tanggal 31 dicari. Nah, di sini kan semua kantor apabila nanti pelaporannya ini butuhkannya untuk kantor A saja gitu atau untuk kantor pusat saja atau untuk kantor cabang A, B, C misalnya ya. Bapak Ibu mungkin yang cabangnya ada 2, ada 3 gitu kan. Nah itu yang sudah dijelaskan sebelumnya itu pengaturannya sudah ada jadinya. Jadi lebih enak gitu kalau melihat pelaporan keuangan per cabang pun bisa gitu. Untuk nah ini yang laba ruginya. Nah kita cek si neraca saldo apakah bisa mengikuti aturan ya, aturan yang terbaru gitu dari kementerian yang mana nanti pelaporannya per 3 bulan nih ke dinasnya. Karena skemanya periode harusnya bisa ya Bapak Ibu ya. Bahkan ini di luar per 3 bulan pun bisa gitu. Bapak Ibu pengen pelaporannya per sebulan, per seminggu gitu kan. Dari aplikasi Sakti sudah memadai untuk melakukan hal tersebut. Bahkan di settingan ini per 1 hari ya tuh bisa gitu. Misalnya per 3 bulan dari April ke Juni dari. Nah, untuk pelaporan keuangan itu sudah ya, sudah langsung tersaji gitu. Yang mana tadi kan pencatatannya pun sudah real time ya. Jadi di catatannya langsung tersaji, langsung terjurnal. Jadi lebih memudahkan para pegiat koperasi seperti itu. Mungkin sebelum kita lanjut nih Bapak Ibu ke aplikasi untuk anggotanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana Bapak Ibu? Atau mungkin nanti ya di
sesi tanya jawab ya untuk ininya. Mungkin saya lanjut dulu nih ke Sakti Online atau mungkin ada yang ditanyakan dulu apa di Sakti Online ini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke Sakti Linknya gitu untuk aplikasi anggotanya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dah. Baik, Kang Rehan, ini ada yang nanya nih, Koperasi Konsumen Serba Usaha Bina Sejahtera mau menanyakan transaksinya lewat kolektor langsung connect ke admin sistem. Pertanyaannya, apakah gimana tuh, Kang Rehan? Ya deh. Ya untuk apa namanya kolektor staf koperasi yang ke lapangan ya Pak ya. Nah itu langsung tercatat gitu untuk laporannya. Biasanya nanti kita menyediakan ada yang namanya Sakti Mobile gitu itu untuk para kolektor. Jadi pada saat para kolektor tersebut melakukan transaksi di aplikasi Sakti Mobile itu langsung tercatat terjurnal di aplikasi Sakti Online. Jadi sudah ada aplikasi-aplikasi penunjangnya bagaimana dia operasional untuk para kolektor, ada yang apa namanya untuk anggotanya. Jadi juga kan di video awal tuh Bapak Ibu pada saat sebelum kegiatan dimulai kan ditayangkan tuh bagaimana aplikasi Sakti Mobile tersebut membantu para kolektor nih untuk melakukan transaksi ya. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi langsung terjunal sama real time. Oke, semoga terjawab ya, Kakak Koperasi Konsumen Serba Usaha. Nah, untuk selanjutnya ada satu lagi nih, Pak. Kang Rey, nih Pak Sudira Nyoman dari KSW Artasari. Bagaimana sistem koreksinya jika terjadi salah input data atau transaksi nih Pak, Pak dari Pak Sudira nih Kang, kumaha tah, Kang? Ya, untuk kejadian seperti itu ya Pak, itu tinggal dikoreksi saja gitu jurnalnya. Jadi lebih mudah lah gitu. Nah, kalau misalnya ada salah catat gitu kan, itu tinggal dikoreksi aja jurnalnya. Jadi fiturnya juga sudah ada, dan tinggal diedit saja. Nah, kecuali si jurnal tersebut itu apa namanya pada saat apa jurnal kayak simpanan ataupun pinjaman ya pada saat di apa namanya diinputkan itu mungkin si adminnya salah ya itu koreksi jurnal di jurnal kembali gitu kan. Nah, kalau misalnya kalau ke apa jurnal kayak biaya gitu kan ditransaksikan ternyata oh biayanya salah nih ya tinggal diedit saja si jurnalnya seperti itu. Jadi sudah ada fiturnya. Jadi apa namanya hal-hal yang kayak gitu gitu itu udah di sudah menunjang lah hal-hal itu. Ya, luar biasa ya tadi soal saksi online yang sudah dipaparkan oleh Kang Rehan ya. Sangat proaktif juga dari Bapak Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian juga banyak nanya nih kayaknya lagi pada pengen banyak nanya ya. Tapi bagus sih Bapak Ibu karena ya tadi sebagai tadi yang di pertama juga
biar kita ada wawasan baru ataupun jadi bisa lebih kenal dengan kita dari workshop sini. Terus sembari Kang Rehan lagi mempersiapkan buat sampelingnya, ya mungkin ngasih clue lagi aja untuk yang BBS minggu depan ya Pak Ibu ya. Jadi kan belum beres. Nah, jadi buat di minggu depan itu sangat menarik. Eh, Ya, nah, mohon maaf juga tadi ada kendala jaringan juga ya di sini juga tadi. Nah, untuk lanjutnya lagi, untuk BBS minggu depan juga sangat-sangat menarik sih, Bapak Ibu, karena di spesial di hari koperasi juga, di samping itu juga sekarang lagi ada training topik yang lagi hangat, data kita bocor sama hacker karena Kominfo mungkin kurang sigap dalam menyelamatkan data kita. Nah, di situ juga nanti kita akan bahas. Jadi untuk kekhawatiran Bapak Ibu, jangan sampai mengulangi kepercayaan Bapak Ibu atau kakak-kakak ke kita, karena kita juga sangat berusaha juga untuk menjaga keamanan data, karena nanti akan dikupas juga oleh tim kami juga dari di minggu depan. Narasumbernya juga pun dari tim kami juga, dari Sakti juga akan mengupas tuntas keraguan ataupun skeptis dari kakak-kakak atau Bapak Ibu soal kebocoran digitalisasi tadi. Jadi amanlah, insya Allah aman dan juga bisa dengan tenang lah Bapak Ibu di pihak kita lah. Tuh. Itu nanti di minggu depan ya Bapak Ibu ya nanti akan kami share juga untuk BBS minggu depan karena itu akan sangat menarik juga dan sangat ditunggu juga, ilmunya di situ banyak banget juga. Kalian juga bisa lebih dekat dengan kita di Sakti sendiri. Nah, untuk tadi penjelasan Sakti Online juga, apakah sudah sangat jelas Bapak Ibu dari Kang Rehan tadi materi-materinya ataupun mau secara diskusi ringan, boleh kalian kita nunggu kalian mempersiapkan buat Sakti Linknya. Paling tunggu sebentar ya Bapak Ibu, soalnya lagi ada kendala masalah jaringan ya di Bandung yang sedang Rehan sedang di setupin juga. Jadi mohon perhatiannya, pengertiannya karena lagi ada masalah koneksi yang di luar kapasitas kita kalau koneksi ya. Ya, untuk Bapak Ibu yang sekalian nunggu, jangan lupa ya untuk daftar isinya. Nanti tim kami daftar hadirnya untuk dikirimkan oleh tim kami di chat Zoom ya. Jadi jangan sampai lupa karena akan dikasih sertifikat Bapak Ibu. Lumayan kan. Jadi sekalian sudah mengisi, kalian juga sudah dapat sertifikatnya dari kita karena akan dikasih setelah mengisi daftar hadirnya di link yang sudah dikirimkan di Zoom. Jadi jangan sampai gak isi ya Bapak Ibu, biar kita untuk memudahkan kita juga untuk memberikan sertifikat ke Bapak Ibu. Sama boleh juga di-follow juga IG ataupun Facebook ataupun YouTube media sosial kita di nanti akan dikirimkan di chat Zoom. Ya juga ya Bapak Ibu untuk dapat informasi lebih menarik
soal di BBS juga akan di-post juga baik di Facebook ataupun di Instagram ataupun hasil dari apa kita workshop lainnya kan kita upload juga di YouTube untuk bisa dibuka ulang lagi buat Bapak Ibu. Jadi biar gak ketinggalan informasi soal kita dan juga akan ada selalu hadiah menarik ataupun diskon menarik untuk Bapak Ibu di setiap workshop atau kegiatan event yang akan kami lakukan rutin seperti itu. Jadi tetap stay tune aja ataupun bisa di web kita juga di ptskk.id juga bisa di websitenya itu guys segala informasi akan kita kirimkan lewat media sosial ataupun di website kita. Oh iya, untuk Saktilingnya juga bisa di-download ya Bapak Ibu di iOS ataupun di Google Play itu udah bisa ya berdua itu di dua perangkat itu bisa di-download juga untuk coba-coba itu juga boleh. Nanti tata caranya juga udah dikirimkan ya Bapak Ibu ataupun nanti kita akan kirimkan lagi tata caranya untuk pendaftaran jadi Saktiling ya. Nanti itu sekalian mungkin lagi nunggu juga karena masalah jaringan bisa juga Bapak Ibu mendownload terlebih dahulu aplikasi Saktilingnya ya ataupun bisa di otak-atik coba untuk menunggu sekalian nunggu Kang Rehan mungkin bisa di otak-atik dulu boleh nanti kalau ada kendala atau apapun bisa di chat di Zoom juga ya Bapak Ibu ya ini tata caranya sudah diberikan di Zoom ya. Karena mohon maaf sekali karena kita emang lagi ada masalah kendala jaringan jadi emang agak sulit untuk share screen kembali jadi mohon ditunggu ya Bapak Ibu ya. Baik untuk diinstal di laptop ini nggak bisa Bapak Ibu yang paling di mobile ya atau di HP. Untuk yang di laptop mungkin tadi ada Sakti Online ya dashboardnya itu di laptop tapi untuk Sakti Linknya sendiri itu di HP ya Bapak Ibu karena itu kan mobile jadi cuma ada di handphone gitu. Oh ini udah ya Mas kalian lagi sakit ya boleh sekarang udah bener lagi berarti jaringannya boleh dilanjutkan lagi ke Kang Rehan ya. Ya, terima kasih Mas Er nih. Aduh, ada kendala jaringan ya. Tadi untuk mengenalkan aplikasi Saktilingnya nih, untuk disambungkan kan ya dari HP ke laptop yang biar bisa di-share screen nih, biar bisa dikenalkan lah ya ke teman-teman koperasi. Cuma ada kendala jaringan nih di Bandung, seperti itu. Nah, baik, nah Bapak Ibu di sini kita udah masuk ya ke tampilan Saktilingnya. Nah, seperti ini pada saat Bapak Ibu awal pertama kali download Saktiling, itu tampilannya akan seperti ini. Nah, mengenalkan aplikasi Saktilingnya. Nah, oke. Nah, di sini udah muncul ya, mari berkoperasi. Di situ ada registrasi, aktivasi, dan masuk. Nah, seperti ini. Nah, registrasi itu untuk apa sih gitu kan? Registrasi itu untuk para calon anggota koperasi. Misalnya bisa dicari nih, koperasi
Bapak Ibu misalnya dari Bandung. Nah, di sini ada beberapa koperasi dari Bandung ya, dan lain-lain gitu. Nah, di sini banyak ya dari Cirebon tuh. Ada juga dari Kutai Timur, dari Kalimantan, dari Pangkal Pinang, dari Purwakarta, dari Garut, dari Blora. Nah, koneksi lagi ya, di-connect nih. Oke, nah masuk lagi ya Bapak Ibu. Itu bukan saja koneksi. Baik, lagi kenal lagi masalah koneksi ya Bapak Ibu. Mohon ditunggu sebentar. Nah, untuk ditunggu. Nah, kita ada promo buku ya Bapak Ibu. Nanti bisa di-sharing juga oleh tim kita. Nah, ini dia buku koperasi. Untuk kita juga punya diskon Bapak Ibu yang khusus untuk di workshop. Itu ya akan dapat potongan juga nih. Nah, untuk lebih lanjutnya juga nanti bisa dihubungin ke nomor yang tertera ataupun di s.id/buku koperasi ya Bapak Ibu untuk ingin mengordernya. Nanti boleh juga di order ya Bapak Ibu untuk agar bisa lebih mengenal buku koperasi konvensional ya Bapak Ibu. Untuk menambah wawasan juga. Baik, kita sekalian menunggu juga boleh-boleh tanya-tanya soal buku juga boleh Bapak Ibu. Nah, oke, saya balikan kembali ke Kang Rehan karena sepertinya koneksinya sudah jalan ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Di sini tampilannya ya. Nah, di sini bisa dipilih nih koperasinya. Mungkin nanti pada saat Bapak Ibu udah melakukan implementasi aplikasi Sakti, pada saat calon anggota ingin daftar di koperasi Bapak Ibu, nah itu bisa langsung memilih si koperasinya seperti itu. Nah, nanti di daftar tersebut masuk apa nama dari koperasi Bapak Ibu. Nah, misalnya kalau ada, nah ini kan belum terpilih nih nama koperasinya, jadi Anda harus memilih koperasi terlebih dahulu. Nah, tempat atau pelayanan kantor itu nantinya bila koperasi Bapak Ibu memiliki cabang. Gitu. Itu untuk fungsi yang registrasi. Untuk aktivasi itu buat apa gitu kan? Nah, ini langsung nama, tanggal lahir, alamat, nomor email, terus nomor handphone referensi gitu, terus KTP. Nah, ini untuk anggota koperasi yang sudah didaftarkan di aplikasi Sakti Online untuk melakukan aktivasi Sakti Linknya. Jadi anggota tersebut yang sudah terdaftar ingin menggunakan aplikasi Sakti Link. Nah, nanti di sini tinggal diinput nama sesuai dengan yang didaftarkan, tanggal lahir, tempat tinggal, nomor yang aktif untuk dikirimkan kode OTP ya. Jadi karena ini aplikasi mobile, apabila ada skema keamanan, yaitu kode OTP-nya jangan diberikan ke orang lain, hanya penggunanya saja yang harus tahu kode OTP-nya. Seperti itu. Lalu email. Nah, email ini apabila nanti Bapak Ibu lupa nih password ataupun kata sandi. Nah, itu nanti akan diri Bapak Ibu bisa request ke si adminnya untuk apa namanya diberikan email ataupun email diberikan password ataupun sandi acak oleh sistem seperti itu untuk bisa mengakses aplikasi Saktiling. Nanti Bapak Ibu bisa ganti PIN ataupun password tersebut kembali. Nah, karena saya sudah terdaftar, nah saya langsung pilihnya ke masuk ya. Oke.
masukin nomor sama sandi terlebih dahulu. Nah, di sini udah saya isi ya untuk nomor sama passwordnya. Login. Nah, di sini Muhammad Ryan Firdaus terdaftar di CU Mandiri Probolinggo. Nah, di sini dengan aplikasi apa namanya Saktiling, walaupun koperasi Bapak Ibu misalnya berada di daerah mana gitu kan, ada di Jawa Timur ataupun di Jawa Tengah ataupun bahkan di luar Pulau Jawa, terus anggotanya ternyata ada di Kalimantan, ada di apa namanya di Jakarta misalnya atau di Bali. Nah, itu jadi lebih enak gitu. Jadi kan walaupun anggotanya ada di luar kota ataupun di luar pulau sekalipun, bisa tetap apa namanya saling terhubung lewat aplikasi Saktiling dengan teman-teman koperasinya gitu. Nah, di sini ada beberapa fitur ya, ada fitur berbagi, mitraku, setor, riwayat, tagihan. Terus untuk pembeliannya ada pulsa, paket data, token listrik pasca bayar, pinjaman. Terus habis itu pembayaran PDAM, telepon pasca bayar, uang elektronik, dan kris sakti. Nah, di bawah juga ada, nah ini kita berada di beranda, lalu ada mutasi, ada key art, lalu ada pengaturan, dan rekening. Nah, pada saat apa namanya Bapak Ibu misalnya lupa kata sandi, lupa password gitu kan, dan telah di-requestkan ke teman-teman apa namanya yang staf di koperasi dan kata teman-teman koperasinya sudah di apa ganti ya passwordnya gitu ke teman-teman anggotanya. Nah, itu teman-teman anggota harus menggunakan password yang udah diberikan di email, dikirimkan di email, lalu buka di pengaturan. Nah, di sini ada ubah PIN dan ubah kata sandi. Seperti itu. Nah, itu emang udah SOP-nya seperti itu. Jadi, apa PIN dan sandi itu hanya kerahasiaan untuk para anggota koperasi. Bahkan si apa operasional koperasi pun yang menggantikan apa PIN ataupun sandi di anggota itu hanya merequestkan saja, mengklik button di Saktiling dashboard, itu sistem akan membaca memberikan PIN ataupun sandi acak kepada anggotanya. Seperti itu. Nah, anggota harus berubah PIN acak itu dan sandi acak itu menjadi PIN mereka. Nah, kita kembali ke beranda. Nah, di beranda ini mungkin di yang pentingnya itu ada rekening apa akun berbagi, terus apa namanya pinjaman ya, dan biasanya untuk pembelian pulsa, get data, token. Nah, gimana sih si anggota itu untuk mengisi si apa namanya si dana yang ada di sini gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih, si Rehan ini punya uang berapa sih di koperasi gitu ya. Nah, kita lihat, nah cuma 11.000 Bapak Ibu ya. Saya hanya punya uang untuk melakukan transaksi di CU Mandiri itu baru 11.000, belum top up-kan lagi gitu. Jadi aku bertransaksi dengan apa tetap walaupun kita di Sakti memberikan apa namanya aplikasi untuk operasi, kita juga tetap berkooperasi gitu, Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya kita ingin melakukan store ya. Nah, untuk mengisi apa dana tersebut gitu yang tadi masih 11.000 ya itu bisa lewat Bank BNI, BRI, yang bersama, lewat Alfamart dan lain sebagainya. Atau berbagi dari simpanan harian, jadi perpindah bukuan. Nah, itu bisa juga lewat skema berbagi. Nah, ini berbagi rekening ya di atas. Ini sumbernya dari simpanan harian misalnya ke ponsel seperti itu. Nah, di simpanan pun cuma 26.000 ya. Jadi itu ada skemanya di CU Mandiri itu ada limitnya di 25.000 untuk simpanan harian. Jadi akan tidak bisa nih kalau misalnya melakukan apa namanya perpindah bukuan. Nah, itu bisa diatur oleh teman-teman koperasi ya. Jadi uang yang mengendapnya di simpanan harian ataupun di rekening
ponsel yang tidak bisa ditransaksikan itu bagaimana gitu kan. Itu bisa diatur. Nah, ini juga bisa berbagi sama anggota. Lalu misalnya si anggota tersebut ingin berbagi melalui kanal bank gitu ya. Nah, itu bisa tinggal dipilih bank tujuannya. Ada Bank Mandiri, Bank BCA, dan bank skala nasional lainnya. Bahkan bank-bank daerah pun ada gitu. Bank Jabar, Bank Jatim, dan bank lainnya. Nah, mungkin skema pembelian paket data ya. Nah, di sini misalnya nomor teleponnya kita simpan karena nomorku di sini tri ya, di sini masih loading nih, memang kendala jaringan. Nah, langsung muncul. Nah, harga-harga ini tuh bukan Sakti ya Bapak Ibu yang mengaturnya di yang apa namanya paket data apa yang masa berlakunya 3 hari ini ya, yang 75 GB 4G itu 12 itu bukan dari Sakti yang mengaturnya, tetapi dari teman-teman koperasi. Jadi apa namanya Sakti hanya menjembatani lah gitu dari teman-teman koperasi ke provider. Jadi harga dari provider kita kasih ke teman-teman koperasi sebagai basic harganya. Nah, sisanya bisa menjadi keuntungan. Nah, gitu logikanya kan, Bapak Ibu. Bisa menjadi keuntungan tambahan bagi koperasi lewat berniaga, lewat keliling, mungkin paket data, ataupun pulsa, token listrik, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih anggota tersebut bisa mengecek rekening anggotanya gitu ya? Nah, itu ada di itu rekening di sini. Nah, kita buka di sini Sirehan tuh ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus itu nol ya, dan lain sebagainya di sini. Ada apa simpanan berjangka nih beberapa ya Sirehan melakukan apa simpanan berjangka. Nah, tadi kan pada saat menjelaskan company profile tuh Saktiling bisa melakukan pengajuan pinjaman ya. Nah, di sini ada fitur pinjaman Bapak Ibu. Kita buka. Nah, pada saat melakukan pinjaman, itu anggota bisa melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman atau pengajuan pinjaman. Jadi si anggota tersebut bisa apa namanya merencanakan keuangannya gitu sebelum melakukan pinjaman ke koperasi. Misalnya pinjaman umum, nah kita tulis ya di sini bentar, simulasi pinjaman umum 6 juta angsuran 12. Nah, untuk jenisnya ini pengaturan yang tadi ya Bapak Ibu di Sakti Online. Jadi itu mengikuti dari teman-teman koperasi. Di koperasi itu melakukannya apa namanya? Apakah skemanya menurun, flat atau anuitas. Nah, lalu hitung. Nah, di sini jadi para teman-teman anggota koperasi itu tahu gitu. Oh, di angsuran sekian kita harus bayar sekian, di angsuran sekian kita harus bayar sekian, seperti itu. Jadi lebih memudahkan untuk merencanakan keuangan si anggotanya. Nah, mungkin seperti itu ya untuk aplikasi Sakti Link. Nah, banyak yang kebingungan nih, Sakti Link itu skemanya hampir samanya seperti apa ya? Nah, Sakti Link itu skemanya hampir sama kayak e-wallet ya Bapak Ibu, di Dana, di OVO, kayak gitu. Jadi itu kan bisa juga tuh untuk pembelian pulsa, tapi plusnya kita ada skema rekening kayak bank ya. Ada skema mutasinya. Dalam bulan ini si anggota tersebut melakukan transaksi apa gitu kan. Gitu. Jadi bisa dicek nih simulasinya dari produk simpanan ataupun pinjaman. Nah, kalau misalnya simpanan udah dipilih, simpanan ini simpanan apa gitu kan. Nah, nanti bisa dicek sih mutasi rekeningnya. Jadi si anggota tuh bisa mungkin ada rasa percaya lah gitu ya. Terkadang kan
beberapa anggota tuh pada saat apalagi yang kaula muda gitu ingin berkoperasi itu, apakah koperasi ini aman atau enggak nih kita menyimpan uang dan lain sebagainya gitu. Nah, mereka bisa lebih percaya dengan skema digitalisasi gitu karena mereka bisa mengecek mutasi rekening mereka. Oh, ternyata pada saat kita bertransaksi di koperasi aman ya, seperti itu. Mungkin seperti itu untuk pengenalan aplikasi Saktilingnya Bapak Ibu. Jadi skema berbagi, terus ada bagaimana store-nya gitu kan. Terus pinjamannya sih gimana gitu. Bagaimana cara melakukan pengajuan pinjamannya gitu kan. Terus pembelian produk digitalnya gimana gitu kan. Dan apakah koperasi itu bisa nggak sih kayak bank melakukan mutasi rekening? Ya itu bisa dicek ya mutasi rekeningnya. Terus ngecek rekeningnya bisa juga. Pengaturannya juga sudah memadai, pengaturan PIN dan lain sebagainya. Dan ada fitur apa namanya yang membantu anggota pada saat berniaga nih. Pada saat anggota tuh punya UMKM gitu ya. Terus didaftarkan ke koperasi. Ini pengen dicantumkan di Saktiling biar mungkin dari teman-teman koperasi bisa membeli ini produk mereka. Nah, itu bisa lewat Mitraku. Nah, di situ langsung bisa dikontak WA-nya. Kalau misalnya WA si anggota tersebut aktif seperti itu. Nah, itu jadi kan bersinergi ya ekosistem koperasinya seperti itu dalam satu padan aplikasi digital Sakti. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan Saktilingnya ya, pengenalan Saktilingnya. Nah, Bapak Ibu bisa mungkin nih ternyata dekat nih dari kediaman PT Sakti ya, kantor-kantor PT Sakti. Di sini ada di Bukit Semanggu City, Blok M2 nomor 4 Bogor, Jawa Barat. Lalu ada di Jalan DI Panjaitan nomor 62C, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Lalu kantor kami, kantor support, yaitu ada di Jalan Kemuliaan Raya nomor 20B, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami di nomor support kami di 0821 1900 8896. Itu mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin Bapak Ibu pada saat Zoom ini ada yang ganjel nih, mungkin butuh ditanyakan ke nomor support gitu ya, ke kontak person kami, itu bisa menghubungi nomor ini ya, nomor 0821 1990 8896. Dan Bapak Ibu juga bisa follow ataupun bisa kepoin nih sosial media kami, Facebook, Instagram, YouTube di sakti.center. Mungkin apabila ada kesalahan nih Bapak Ibu dari saya ya, dari Rehan nih sebagai pemateri, karena tadi juga ada kendala jaringan, gitu kan. Nah itu mohon maaf ya Bapak Ibu, jadi memakan waktu nih gara-gara ada kendala jaringan. Mungkin saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Kak Erliandi sebagai moderator. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Terima kasih Kang Rehan atas penyampaian materi yang luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Semoga bisa menjadi manfaat dan juga wawasan dan juga bisa menjadi ilmu baru untuk bisa lebih kenal dengan kita dan juga menuju koperasi yang berdigital. Nah, untuk feedback boleh Bapak Ibu karena tak luput kami juga butuh improvisasi lagi ataupun saran ataupun kritik boleh diisi feedbacknya juga Bapak Ibu di link yang sudah diberikan di link chat Zoom ya Bapak Ibu karena itu untuk meningkatkan kualitas acara kami juga meningkatkan juga apa yang harus dievaluasi di acara kami juga jadi mohon berkenannya untuk Bapak Ibu mengisi link tersebut ya Bapak Ibu.
Nah, baik, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu, untuk yang masih ganjel ataupun masih pengen ada yang nanya lagi, tadi soal saksi online ataupun tadi saksi link, boleh silakan ya Bapak Ibu, karena masih ada waktunya juga untuk ditanyakan kepada Mas Rehan juga. Boleh mau di chat Zoom juga boleh, ataupun mau langsung open cam juga boleh. Mangga Bapak Ibu. Kalian juga sekalian menunggu yang nanya, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu untuk sertifikat, karena tidak bosan juga saya mengingatkan, karena biar Bapak Ibu yang sudah daftar yang sudah hadir di sini bisa mendapatkan sertifikat juga dari kami. Tuh. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi ya, ini juga mau mempromosikan buku ya Bapak Ibu ya, karena di sini juga buku yang tadi akan bisa didapat potongan harga juga yang mengikuti workshop. Nanti mungkin bisa dihubungin juga untuk soal buku di link di s.id di buku jadi buku koperasi ya Bapak Ibu, ataupun di nomor yang sudah tersedia ataupun nomor support tadi ya boleh. Nanti akan kita rekap juga, karena jangan lewatkan diskon yang menarik Bapak Ibu, ataupun bisa di link lebih jelasnya bisa lihat di chat Zoom ya Bapak Ibu untuk buku koperasinya. Baik, ataupun mau lihat juga, lihat-lihat dulu juga boleh Bapak Ibu, atau mau sekedar nanya-nanya dulu boleh, bebas Bapak Ibu. Kami sangat terbuka untuk uh, diskusi lah. Nah, untuk bagi Bapak Ibu yang sudah mengalami kita workshop kali ini, ada penawaran khusus juga Bapak Ibu. Ataupun bisa melakukan diskusi lebih lanjut dan tidak dipungut biaya Bapak Ibu untuk mengisi link share chat Zoom ya Bapak Ibu, di share jadi sakti, dan link share akan share jadi sakti juga akan dikirimkan oleh tim kami di chat Zoom ya Bapak Ibu, karena ada diskon menarik juga untuk implementasi di acara workshop. Nah, itu pun nanti linknya akan dikirimkan juga di share jadi sakti di HTTPS bintang 2 double slash s.id slash jadi sakti ya Bapak Ibu ya. Nanti lebih lanjutnya bisa di chat di chat Zoom. Dan selanjutnya juga untuk Bapak Ibu atau kakak-kakak yang berkenan untuk mengundang sakti di acara RAT baik ataupun sosialisasi, boleh bisa menghubungi kami di via WA ya Bapak Ibu. Kami siap untuk menjadi fasilitator ataupun sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi digital sakti, dan juga tersedia apabila Bapak Ibu untuk dijadwalkan misal pengen karena kurang di workshop gitu, pengen lebih intens ataupun lebih lebih detail dan lebih privasi lagi, bisa juga untuk mengajukan agenda khusus presentasi di via Zoom akan kami jadwalkan juga. Itu pun bisa menghubungi kami di via WA juga. Nah, ataupun kami pun juga punya promo sakti Bapak Ibu. Yang untuk buku juga tadi yang sudah di-share juga, itu pun ada diskonnya ya Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai terlewat untuk mengambil diskonnya. Karena lumayan ya, 10% Bapak Ibu. Untuk pagi tambah juga pas saat mengikuti workshop. Nah, sebelum acara selesai, tidak bosan-bosan juga saya untuk beritahu atau menginfokan kembali untuk mengisi daftar isi ya Bapak Ibu, karena akan ada sertifikat yang akan diberikan setelah acara workshop ini. Jadi jangan sampai terlewat ya untuk mengisi data diri Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian yang sudah menghadiri workshop pada Sabtu hari ini. Nah, untuk lebih lanjut lagi bisa juga mengikuti media sosial kita di Instagram ataupun Facebook ataupun YouTube.
Itu juga ada, nanti kan linknya juga akan dikirimkan oleh tim kami lewat via chat Zoom agar tidak kelewatan info menarik dari kami juga ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, waktu tidak terasa, Bapak Ibu udah menunjukkan 11.17, itu udah mulai menuju akhir ya Bapak Ibu. Dan kegiatan kami juga akan segera selesai juga. Semoga penyampaian pemateri tadi ataupun baik materi bisa bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu memiliki gambaran mengenai aplikasi kami, yaitu aplikasi Sakti. Jadi bisa lebih kenal kita juga, lebih kenal kita lebih dekat juga, aplikasi Saktinya juga. Jadi ada gambaran dan lebih semangat juga untuk mendigitalisasikan juga di koperasi Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa di kegiatan berikutnya. Saya Eliani Cahaya Pratama, mewakili tim Sakti serta Kang Rehan. Kami memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, sampai jumpa di workshop akan datang lagi Bapak Ibu.